Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama kami di sini podcast Penyuluh Agama Islam Kabupaten Situbondo. Hadir bersama kami di sini ada Ustadz Muhammad Sofi atau biasa kita sebut Gus Sofi, ada Ustadz Ali Sodik, kemudian ada Ustadz Abdul Karim dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Subo, dan Ustadz Ali Sodik dari Jati Banteng, dan Muhammad Sofi atau biasa kita sebut dengan Gus Sofi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Besuki. Kali ini kita akan membahas tentang kajian fikih hewan kurban, karena memang sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah dan sudah mulai banyak ini persiapan tentang hewan kurban. Mau seperti apa, mau dibuat seperti apa, dan kemudian banyak lagi hal-hal yang kemudian menyertai di belakangnya. Tapi sebelumnya bisa Ustadz Ali Sodik yang menceritakan tentang sejarahnya dan juga sebenarnya hukum kurban itu seperti apa sih? Karena terkadang kita merasa tidak perlu gitu, atau juga bahkan ada sebagian orang yang merasa ini sangat wajib bagi saya gitu. Mungkin bisa diceritakan dulu, Ustadz. Baik, kami jelaskan bahwa kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dimulai pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 atau hari Tasyrik, hari terakhir. Bahwa kurban ini merupakan salah satu syariah qadimah. Jadi tidak hanya disyariatkan kepada orang-orang Islam, tetapi juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahwa setiap umat ini kami syariatkan untuk berkorban ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi terhadap hewan-hewan yang dirizkikan Allah terhadap mereka. Kita tahu bahwa dalam sejarah ada dua orang putra Nabi Allah Adam yang terkenal, yaitu Qabil dan Habil, di mana mereka berdua diperintah oleh Allah untuk berkurban. Habil sebagai seorang peternak mengkurbankan hewan ternaknya yang terbaik, yaitu berupa kambing atau domba. Kemudian Qabil selaku petani itu mengorbankan hasil tanamannya, tetapi yang terjelek. Maka Allah menerima korban dari Habil ini, tetapi menolak korban dari Qabil. Ini kemudian berlanjut kepada masa Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengorbankan putranya yang saat itu masih satu-satunya dan paling disayangnya, itu Nabiullah Ismail. Nabi Ismail selaku putra pertama Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah di dalam beberapa mimpi Nabi Ibrahim, yang akhirnya singkat cerita mereka sekeluarga, ayah, ibu, dan anak sepakat untuk melaksanakan perintah Allah ini. Tetapi kemudian saat pelaksanaan kurban ini diganti oleh Allah dengan kambing dari surga. Di dalam banyak tafsir Al-Quran disebutkan bahwa kambing ini dulunya adalah kambing yang dikorbankan oleh Habil. Itu sejarah. Jadi berlanjut gitu ya. Kemudian ini disyariatkan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang terkenal, fasholli li rabbika wanhar. Jadi bahwa setelah melaksanakan sholat Id, sholat Idul Adha, kemudian dianjurkan untuk berkorban. Ini sejarah dan definisi dari kurban itu. Terus hukumnya seperti apa? Hukum kurban, mayoritas ulama sepakat bahwa kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kita tahu di dalam hukum sunnah itu sama seperti hukum fardu, dalam arti bahwa kalau fardu itu ada fardu ain dan fardu kifayah, sunnah pun demikian. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Lah berkurban menjadi sunnah ain ketika seorang itu tidak mempunyai tanggungan, ketika dia sendirian, maka hukum kurban bagi dirinya adalah sunnah ainiyah, karena dia sendirian. Tetapi ketika dia punya keluarga,
maka di sini berlaku hukum sunnah kifayah. Dalam arti ketika satu keluarga, misalkan ayah, ibu, dan anak ada 5 orang, kemampuannya berkorban hanya untuk 1 kambing misalkan, maka ketika seorang ayah berkorban, nah ini sudah mencukupi bagi semuanya. Dalam arti bahwa yang lain gugur kesunahan untuk berkorban. Demikian hukum kurban. Jadi meskipun cuman berkorban 1 kambing, tapi karena punya tanggungan 5 orang, kesunahannya gitu ya, kesunahannya terpenuhi. Karena dianggap sebagai sunnah kifayah. Oh, karena dianggap sebagai sunnah kifayah. Ini menarik emang. Dan yang menarik lagi tadi ternyata Qabil itu berkurbannya tidak hewan, tapi gandum atau hasil pertanian. Memang boleh kurban selain hewan itu? Di masa itu kan belum ada ketentuan syariat untuk mengorbankan apa wujud dari kurban. Tetapi kemudian ketika sudah disyariatkan di masa Islam, itu kan sudah jelas tadi dari definisi di kitab fikih bahwa yang dikurbankan ini adalah yang kita kenal dengan istilah na'am, atau dalam jamaknya itu disebut an'am. An'am itu adalah hewan ternak, terutama hewan ternak yang berkaki 4. Oh, ada ketentuannya ya. Seperti unta, jadi berkaki 2 tidak bisa. Kambing, kemudian ya dan sejenisnya. Sapi gitu ya, tadi misalnya ya. Kalau yang berkaki 2 itu bukan tidak boleh, itu nanti ada pendapat lain ya, nanti mungkin gitu. Bisa kita ungkap. Nah, menarik ini. Ternyata menarik ini ya. Saya baru tahunya juga sekarang ini. Dan sebelumnya saya perkenalkan karena memang satu tim ini sepertinya praktisi ruqyah semua. Jadi menarik ini bagi saya ini. Jadi ada faktor-faktor X yang kemudian membuat kekuatan bertiga untuk bisa bagaimana sih hukum kurban yang sebenarnya ini. Banyak tadi hal-hal yang baru saya ketahui saat ini. Saya pikir juga nanti teman-teman juga mungkin ada juga sebagian yang sama seperti saya. Nah, untuk waktunya ini sekarang, waktunya kurban itu apa benar sih memang harus di bulan kurban saja? Artinya di bulan kurban itu kalau kita menyebutnya di bulan Dzulhijjah saja. Bu Sofi mungkin bisa menjabarkan itu, Gus? Ya, baik. Waktu kurban itu sebagian orang kan ada yang punya pemahaman pokok hewan kurban itu harus disembelih setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Padahal tidak seperti itu. Waktu untuk menyembelih hewan kurban itu pada saat tanggal 10 Dzulhijjah, setelah matahari itu muncul dan kira-kira ada kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ringan dan juga khutbah secara singkat. Setelah itu sudah ada kesunahan untuk menyembelih hewan kurban. Artinya apa? Seandainya dia tidak sholat Idul Adha dan juga tidak mengikuti khutbah di masjid, pokok sekiranya itu misalnya setelah matahari muncul tuh butuh waktu untuk sholat dan khutbah itu misalnya 10 menit. Berarti setelah 10 menit itu sudah bisa ya, sudah masuk untuk sunahan menyembelih hewan kurban. Cuma kadang-kadang juga orang itu karena punya pemahaman harus di hari raya Idul Adha-nya, sehingga semuanya di hari itu ya serentak seperti disemuakan. Misalnya korbannya 10 langsung di hari yang sama. Akhirnya kan nanti membludak. Padahal itu kan waktunya sampai terakhir adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau kita sebut hari tasyrik, sore terakhir. Jadi masih bisa mungkin besok lagi disembelih, besoknya lagi, biar tidak sama semua. Untuk membagikan kan biar enak juga. Di samping itu juga sebagian orang itu ada yang punya pemahaman, oh ini biar lebih enak nanti disembelih sebelum subuh, biar nanti setelah sholat langsung makan. Itu belum masuk waktunya penyembelihan hewan kurban. Oh, sehingga, kalau sebelum subuh belum ya? Belum. Sehingga kalaupun disembelih tidak sah sebagai hewan kurban, tapi hewannya tetap halal untuk dimakan. Anggap saja itu namanya sedekah, kira-kira begitu. Kalau sore, Gus, sore itu kan mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 sore kan katanya Gus Sofi ya. Nah, sore yang dimaksudkan itu katakanlah sampai misalnya tenggelamnya matahari ya Gus ya. Nah, itu tenggelamnya matahari itu dihitung dari penyembelihan atau pendistribusiannya sampai ke sasaran itu? Yes, waktu penyembelihan itu
penyembelihan. Oh. Iya. Jadi misalnya disembelih pas menjelang tenggelam disembelih, kemudian ternyata tidak sempat ini, masih sholat maghrib dulu malam, kemudian baru didistribusikan, masih sah hewan Tapi kurban? alangkah lebih baiknya ketika penyembelihan dan masih waktu ketika pembagian juga masih waktu di hari tasyrik itu. Biar dapat keutamaan dan kesunahan juga. Oh, Berarti gitu bisa ya. Jadi diperkirakan antara waktu untuk menyembelih dan waktu untuk pembagian, kira-kira durasinya kira-kira berapa lama. Jadi diutamakan memang masih di waktu itu Di ya, waktu di itu waktu ya, yang ya. sebelum tenggelam matahari Iya, itu ya, betul, diupayakan betul, seperti betul. itu. Nah, ini sekarang yang banyak menjadi pertanyaan tuh memang di masyarakat ini sekarang. Ini ternyata hewan sapi lah katakanlah kita sebut sekarang. Sapi itu yang mahal ternyata sekarang, yang sapi laki. Sapi laki. Ya. Yang betina itu loh jadi anjlok bener harganya. Bias gender. Iya, jadi bias gender gitu. Sampai yang komen itu, kenapa yang laki-laki terusin jadian kurban katanya. Oh, emang benar ya? Apa kurban tuh harus hewan laki? Artinya hewan betina itu tidak boleh atau karena apa? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Karim ya. Iya, baik. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa kurban itu harus laki, harus jantan. Jadi kesepakatan ulama itu adalah boleh menggunakan kurban menggunakan betina. Namun pemahaman masyarakat sudah mengakar bahwa betina itu tidak sah, dianggap tidak sah. Bukan karena dia itu tahu hukumnya, bukan. Tapi karena kebiasaan. Menjadi ada kebiasaan di masyarakat bahwa kalau kurban pakai jantan gitu. Kalau betina berarti ini tidak dihukumi sah gitu. Padahal kesepakatan ulama bil ijma itu adalah boleh. Jadi kurban pakai betina itu. Namun kalau memang cari yang afdol, maka afdolnya itu adalah bizakari dengan yang jantan itu, tidak bil unsa. Kenapa? Ada alasan disebutkan di dalam kitab Iqna itu adalah kalau kualitas dagingnya itu adalah masih lebih baik yang jantan. Wah, bener-bener bias gender bener ini. Hewan kurban pun dibedakan. Makanya ternyata. ketika masyarakat, ketika ada yang kurban pakai betina, jadi masyarakat itu sudah seakan-akan kurang minat untuk ngambil gitu loh. Karena apa? Dagingnya memang tidak enak gitu, agak spal gitu ya. Seperti itu. Kualitas dagingnya kurang enak. Apa bukan karena apa istilahnya ya? Karena sudah yang ada di pikiran kita itu harus jantan atau laki itu, makanya betina menjadi tidak enak itu. Tidak jadi. Memang kualitasnya dagingnya memang bagus yang jantan. Nah, itu dijelaskannya seperti itu ya. Oh, Kalau iya, secara humor, laki-laki sudah sering berkorban. Padahal laki-laki sudah sering berkorban ya. Nah, kemudian karena tadi bicara tentang kesunahan, sunnah kifayah dan sunnah apa istilahnya tadi? Nah, ini ya. Ya. Kalau satu kambing untuk satu keluarga itu gimana? Viral gitu. Viral ini. Kembali kepada definisi sunnah tadi ya, bahwa sunnah ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Di sini dalam madhab kita, madhab Syafi'iyah, bahwa kesunahan untuk menyembelih itu, tadi saya sebutkan kan, bahwa sunnah ain itu ketika dia sendirian, menjadi sunnah kifayah ketika dia punya tanggungan keluarga. Dalam arti bahwa ketika ada yang berkurban salah satu, maka tuntutan dalam tanda kutip, tuntutan sunnah ya, itu sudah gugur dari yang lain. Tetapi kalangan kita itu menetapkan bahwa tidak berarti satu kambing itu cukup untuk semuanya. Tetap satu ekor kambing itu untuk satu orang, satu ekor sapi itu untuk 7 orang. Jadi yang dimaksud di sini, kalangan ulama Syafi'iyah sepakat bahwa yang dimaksud tadi sudah gugur tuntutannya. Tetapi dalam urusan berkurban tetap satu kambing untuk satu orang. Itu madhab kita. Tetapi mungkin dalam pemahaman madhab lain ya, karena ada sebuah hadis di zaman Kanjeng Nabi itu ada satu keluarga yang berkurban. Kanjeng Nabi mengetahui itu dia berkorban untuk diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Entah keluarganya berapa orang, 5 orang, pokoknya diniatkan untuk semuanya. Nah, ini tidak ada protes
tidak ada larangan dari. Artinya waktu itu Nabi tidak ini ya, Iya. kan itu hanya Ya, satu orang gitu. makanya ini kemudian sebagian imam mazhab seperti Imam Ahmad bin Hambal kemudian membolehkan 1 ekor kambing itu untuk Untuk satu keluarga itu. itu asalnya. Dan ini pernah viral di zaman ada almarhum seorang tokoh ya yang dari luar Indonesia kemudian mungkin, tapi itu kan tidak membatasi. Jadi pokok 1 kambing itu boleh untuk 1 keluarga. Kata siapa enggak boleh? Lah ini yang kemudian rame kan. Padahal kalau madhab kita tetap 1 ekor kambing untuk 1 orang gitu. Jadi mungkin ini pendapat yang paling bisa kita pakai ya. Jadi kalau misalkan 1 orang itu berkorban, kemudian diniatkan pahalanya untuk bersama-sama, nah ini yang lebih mungkin. Jadi istiroknya itu bukan dalam kurbannya, ya, tetapi pahalanya. Bagaimana 1 keluarga saya juga Ya, dapat. ini sama nanti ketika ya nanti mungkin dijelaskan lebih detail ya. Ketika misalkan ada 1 komunitas urunan nanti ya. Iya, betul itu. Itu kan 1 kan, maka ya yang misalkan kambingnya 3 ya hanya untuk 3 orang. Tetapi kemudian diniatkan istirok ya di dalam pahala, itu boleh gitu. Semuanya dapat pahala. Karena memang yang berkembang itu kan Gus ya, di sekolah yang sering kita lihat itu, kalau instansi sih jarang kayaknya. Tapi kalau sekolah itu anak-anak tuh iuran, jadi anak 100 bisa 1 sapi gitu ya Gus ya. Itu iuran gimana itu Gus? Oh, iuran kurban berarti ya? Iya, iuran kurban. Ini nyambung dengan pembahasan Iya, yang tadi sebelumnya, yang sunnah kifayah bahwa itu. memang 1 kambing itu jatahnya untuk 1 orang. Kalau 1 sapi untuk 7 orang. Nah, iuran ini macamnya juga beda-beda. Misalnya iuran 7 orang untuk membeli 1 sapi. Nah, itu sudah jelas boleh karena 1 sapi diperuntukkan untuk 7 7 orang. Beda lagi kalau kasusnya itu misalnya 1 sekolah. Jumlah siswa-siswinya itu 300 misalnya. Iya. Cuma beli 1 sapi. 1 sapi. Nah, 1 sapi. Ini kan tidak bisa kalau secara pembagian fikihnya. Cuma tadi itu juga sudah dijelaskan sama Ustadz tadi. Kalau diniatkan pahalanya untuk semuanya itu bisa. Nah, ini saya juga pernah melihat sendiri. Saya pernah diundang di salah satu sekolah untuk ngisi khutbah Idul Adha. Ternyata ada penyembelihan hewan kurban. 3 kambing kalau tidak salah untuk 1 sekolah. Nah, ini kalau dijawab secara sederhana, kalau itu dikatakan hewan kurban itu kan salah satu fungsinya untuk dinaiki. Kasihan nanti hewan kurbannya, tidak kuat. Tidak kuat ya benar. Karena Iya katanya rombongan. sih besok kita kalau mau lewat ini banyak tahap untuk bisa sampai di surga lah katakanlah Iya. ya. Itu kan dengan menaiki ya tidak kuat kayaknya. Nggak kuat. Kecuali ditambah gerobak di belakang. Sirotnya nanti Iya. juga. Terus sedikit saran ya untuk instansi-instansi atau sekolah misalnya. Kalaupun ngadakan seperti itu, setidaknya dikasih pemahaman kepada murid-muridnya bahwa ini latihan kurban, bukan kurban dengan hukum yang asli di dalam madzhab Syafi'i. Betul. Atau setidaknya mungkin undang-undang acara-acara kajian fi kurban, jadi mereka sudah paham. Jadi contohnya ini ya contoh untuk pahalanya diniatkan untuk seluruh siswa atau latihan apalah begitu, kira-kira Ya. begitu. Tuh. Oh ya, tadi ketinggalan ya Ustaz Karim ya. Kita tadi hewan betina. Ternyata juga yang ada sih sebagian yang masih mau, tapi yang hamil gimana? Iya. Kayaknya kalau hamil kayaknya kok tidak ada ampunan kayaknya. Artinya terkadang ada yang sudah disembelih ternyata loh hamil. Itu ada itu yang di belakang yang bilang oh tidak sah gitu. Ada itu seperti itu kalau di masyarakat. Jadi begini ya. Jadi kurban itu yang pakai hewan betina dan dalam keadaan hamil itu menurut kaul muktamad yang kuat itu ya, itu tidak boleh ya. Jadi dianggap tidak cukup ada mu'idza'i tadhiyah bil hamil gitu. Jadi tidak cukup lah. Dianggap tidak cukup dan tidak sah gitu. Kalau pakai yang itu Sampai menurut tidak kaul sah, ya? muktamad. Berarti masih ada kaul yang boleh, yang membolehkan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustahsidin itu adalah ada kaul yang membolehkan dalam keadaan hamil, tapi kaulnya itu kaul dhaif. Bagaimana di masyarakat ini pentingnya tokoh masyarakat, penyuluh agama
Jadi memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat, pemahaman tentang kurban ini, gitu ya. Karena kalau ini tidak dijelaskan masih ada saja, gitu. Jadi Berarti hukumnya termasuk di persyaratan hewan kurban itu. iya, ada alasan di sana. Kenapa hamil itu tidak boleh? Maka di sini dijelaskan di suatu kitab tuh li'anal hamilah yang kusulahmu. Jadi dianggap yang hamil itu adalah kurang dagingnya, gitu. Sehingga tidak diperbolehkan seperti itu, mengurangi seperti itu. Itu pentingnya kita memberikan. Kalau ininya, kalau misalnya usianya hewannya apa ada ini? Tidak ada usia, maksudnya Usia kandungan. bukan yang disembelih, sapi yang disembelih itu loh. Baru kecil apa kalau kata orang sini? Tidak, sudah ada ketentuan gitu. Kalau sapi kayak yang misalnya usia 2 tahun masuk 2 3 tahun. musinah gitu gitu ya, dianggap musinah ya, seperti itu. Terkait dengan yang tadi itu, jadi itu adalah khilaf. Ada yang mengatakan sebagaimana yang dikatakan ulama itu yang dibenarkan oleh Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah itu membolehkan. Bagaimana nanti kalau ada masyarakat sudah kadung beli, jangan ditolak, berarti ngikut kepada Ibnu Rif'ah itu, gitu loh. Gitu. Jadi ikut seperti itu. Kalau nanti ditolak, malah gagal nanti mau kurban. Sudah beli. Bagaimana andaikan masyarakat belum beli? Nah, ini pentingnya kita memberikan arahkan saja. Kalau mau beli, silakan beli yang jantan. Kalau memang mau beli atau tidak ada lagi yang betina, enggak apa-apa, asal jangan yang hamil gitu. Biar ketentuan syariatnya jelas seperti itu. Tadi kita kan sudah bahas tentang iuran ya. Ini ada lagi arisan. Ada beda kan iuran sama Iya, arisan. beda, Kalau beda, arisan itu beda. katakanlah saya arisan tiap tahun. Tahun ini saya yang kena gitu. Tahun berikutnya katakanlah Ustadz Ali yang kena. Tahun berikutnya lagi Gus Sofi. Terus seperti itu tuh gimana, Ustadz? Arisan itu kita tahu kalau arisan itu sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah, maka arisan itu boleh dalam hal apapun. Dalam hal apapun sepanjang persyaratan syariah terpenuhi, maka itu boleh. Termasuk di dalam kurban. Jadi kalau di dalam kurban misalkan satu komunitas mengadakan arisan, maka ini harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Kita misalkan uang yang terkumpul cukup untuk membeli seekor kambing, 3 juta umpamanya hasilnya. Maka siapa yang dapat yang keluar undiannya, dia yang berkurban pada kesempatan itu. Misalkan diundi sampai 3, misalkan berarti 3 orang kan. Atau misalkan uang yang terkumpul cukup untuk membeli seekor sapi misalkan, memenuhi syarat kurban. Nah, maka cukup untuk 7 orang. Nah, arisan semacam ini bisa boleh hukumnya, bahkan bisa menjadi sunnah karena di sini ada ta'awun kan istilahnya, ada saling tolong menolong dalam kebaikan. Cuma yang penting dipahami bahwa syariat kurban ini kan sunnahnya tiap tahun. Jadi kalau arisan kan berarti ketika dia ngena saja. Iya, misalnya kan? anggotanya 10 berarti 10 tahun sekali. 10 tahun. Maka belum lagi kalau meninggal sebelum dapat. Betul. Kalau misalkan orang itu yang ikut arisan itu adalah orang mampu, maka di samping dia ikut arisan, dia juga dianjurkan tetap melakukan kurban secara mandiri. Jadi misalkan tahun kemarin dia dapat undiannya sudah berkurban, ya, tahun ini kemudian dia kan sudah selesai undian, dia tetap dianjurkan untuk berkurban kalau misalkan dia mampu gitu, secara mandiri. Nah, kalau yang sekarang itu lagi yang sering ada pertanyaan itu ya Ustadz Karim ya. Itu dengan akikah lagi. Ada orang, saya punya saudara namanya ya. Saya punya saudara sudah usianya sudah dewasa. Waktu kecil dia memang tidak mampu karena orang tuanya tidak mampu untuk berkurban dengan nama dia. Sampai setelah dewasa kemudian dia punya penghasilan sendiri, tapi karena belum akikoh dia bilang, "Ini sudah saya beli, saya akikoh tapi juga kurban." Gimana itu? Iya. Begini ya, ada ketentuan, ada perbedaan antara akikoh dengan kurban begitu ya. Saya jelaskan perbedaannya dulu. Jadi banyak perbedaan antara akikoh dengan kurban. Dilihat dari tujuan. Dan kalau kurban itu tujuannya adalah taqarrub ilallah. Jadi meneladani Nabi Ibrahim itu. Sedangkan akikoh itu adalah bagi anak yang lahir.
ketika lahir waktu bawaan Semacam rasa syukur ya gitu akikah ya. khusus itu ya seperti itu. Dan juga waktu penyembelihannya itu berbeda antara akikah dengan kurban, ada perbedaan. Kalau kurban itu ditentukan 10 sampai yaum tasyrik kan begitu. Ada ketentuan muayyan, waktu muayyin ya, muayyan itu. Kemudian kalau akikah ya bebas. Yang penting akikah itu adalah sebelum balik. Bagaimana seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ciwawi bahwa gimana kalau sudah dewasa? Maka kita ngikut Nabi saja. Nabi sendiri akko binafsihi ba'dan nubuwah gitu. Jadi Nabi sendiri itu jadi mengakikoi untuk dirinya sendiri setelah terutusnya Nabi gitu. Maka kita kalau kita tahu atau diberitahu oleh orang tua, kamu dulu belum diakikoi gitu. Maka kita harus beli untuk akikah diri sendiri. Jadi ittiba li Rasul itu ya, enggak apa-apa seperti itu. Ittiba itu ya. Itu balas jasa pada orang tua. Ya. Tapi bisa enggak kalau misalnya belum akikoh terus kurban? Ya, belum akikoh. Ya, saya. Iya, boleh Gus, gimana Gus? Jadi begini, nyambung dengan yang Iya, yang dibahas tadi oleh itu. Ustaz Karim, bahwa ini tidak bisa lepas dari hukum akikah dan hukum kurban itu sendiri. Iya. Kurban itu kan 1 tahun 1 kali per tahun, anjurannya itu per tahun, Per tahun. kalau dia mampu. Sedangkan akikah itu kan 1 kali seumur hidup. Nah, makanya secara hukum asal akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat, yang sangat dikukuhkan. Begitu juga hukum asalnya kurban juga sama. Artinya kalau ada orang belum akikah, apakah dia boleh kurban? Ya boleh-boleh saja. Tadi itu kan ketika ada anak lahir, itu kan sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk mengakikah Orang itu tua. orang tuanya. Berarti ini kan kasusnya berarti si anak ini sudah lewat masa Iya, akikah masa karena akikah. ini kan ditunggu sampai usia balik. Ternyata setelah balik masih belum mampu. Gitu. Akhirnya datang bulan kurban. Ini kira-kira gimana? Apakah akikah dulu ataukah kurban dulu? Sebenarnya ini tidak ada hubungannya apa-apa karena hukumnya sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah Artinya ya. seandainya dia kurban pun tidak ada masalah. Nanti waktu akikah juga masih ada. Nah, tapi kalau ada orang yang punya anggaran yang sangat minim, kita bisa mengikuti pendapat yang mengatakan boleh menggabung antara akikah dan kurban dengan menyembelih satu hewan saja menurut pendapat Imam Romli. Tapi menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak sah menggabungkan antara akikah dan kurban. Ya, tapi jadi kalau harus kaya, satu ya. kalau kaya mestinya ya Satu-satu beda-beda, ya, satu-satu. iya. Jadi kurban sendiri, akikah nanti sendiri biar tetangga-tetangganya itu dapat bagian Dapat semua. bagian semua. Iya. Ya. Nah, bicara tentang itu ini berkembang lagi ini sudah. Kalau misalnya kita berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu gimana? Untuk kurban untuk mayit lah istilahnya ya, untuk orang yang sudah meninggal. Ini memang banyak terdapat perbedaan di antara ulama. Pendapat terkuat di mazhab kita bahwa bolehnya seorang berkorban untuk mayit itu ketika si mayit ini mewasiatkan ketika masih hidup. Jadi ketika ada wasiat kemudian dilaksanakan oleh ahli warisnya untuk melaksanakan kurban. Demikian juga ketika misalkan si mayit ini sudah kadung bernadar ya. Ketika masih hidup bernadar untuk berkurban. Ternyata sampai meninggal dia belum melaksanakan kurban, maka ini kewajiban Ahli warisnya bagi ya. ahli warisnya untuk melaksanakan wasiat ataupun nadar dari orang yang sudah meninggal itu. Tetapi kalau tidak ada wasiat, maka ini yang kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang tetap membolehkan, tapi ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Oh, jadi tidak dihitung kurban, ada yang itu ya, ada yang berpendapat gitu. Ya ketika tidak dibolehkan maka hitungannya bukan kurban yang itu. Sama dengan yang tadi ketika ada wasiat. Lah ini harus dilaksanakan, harus dilaksanakan. Lah ini para ulama yang menyarankan harus ada wasiat ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa beliau itu setiap tahun berkurban 2 itu ya. Satu untuk dirinya, satu untuk Kanjeng Nabi. Ternyata setelah ditanya kenapa kok berkorban untuk Kanjeng Nabi, karena beliau diwasiati, ya.
diminta oleh Kanjeng Nabi untuk berkurban. Maka seumur hidup beliau itu berkurban 2, untuk dirinya sendiri dan untuk Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita ditakdir ini nanti punya anak yang soleh-soleh dan mampu. Jadi kita bisa berwasiat pada anak-anak kita nanti. Nah, ini Gus, kalau banyak kan ya yang memang sudah ada yang tidak tahu, tapi memang sebagian. Tapi saya tidak tahu juga ini disunahkan atau seperti apa sebelum kurban potong kuku atau potong rambut gitu itu. Gimana itu Gus? Iya, gini. Sebagian orang itu punya anggapan, jadi kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu udah boleh potong rambut, udah boleh potong kuku. Ini menjadi seakan-akan keharaman pemahamannya di masyarakat itu, padahal bukan seperti itu. Kalau misalnya kukunya panjang, akhirnya kan nggak enak juga dilihat sama orang lain. Tidak terbiasa. Rambutnya gondrong, nggak rapi, ini kan juga nggak enak juga. Akhirnya kan menjadi pemandangan yang bisa mengganggu mata kita. Tapi memang makruh ya Gus ya, misalnya potong kuku atau potong rambut itu. Ya makanya ini kan perlu diperjelas, larangan di situ itu sifatnya makruh atau haram. Di dalam kitab-kitab fikih kita jelaskan bahwa larangan itu sifatnya makruh. Seandainya ada orang potong kuku mulai tanggal 1 sampai sebelum dia menyembelih hewan kurban atau potong rambut, ya tidak ada apa-apa. Cuma kenapa kok dianjurkan tidak potong kuku, tidak potong rambut? Tujuannya agar seluruh anggota tubuh itu mendapatkan ampunan dan pahalanya itu menjadi pahala yang penuh gitu loh. Jadi setelah itu baru potong kuku atau potong rambut setelah selesai kurban. Sama juga ketika misalnya wanita haid, itu sebagian orang punya pemahaman bahwa tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Padahal larangan itu sifatnya juga tidak haram. Seandainya dia potong kuku juga tidak ada masalah. Cuma sebaiknya tidak perlu potong sampai kuku suci. Sampai suci ya, tidak perlu potong rambut. Sehingga dilepasnya itu tidak pada saat ada hadas gitu ya. Betul. Betul. Nah, kalau ini bicara tentang hewan kurban lagi ya, hewan kurban yang ini ya, pada prosesnya itu. Pada prosesnya itu kan yang sering jadi polemik itu di panitia itu kan tentang kulitnya itu. Mau diapakan kulitnya? Ini kulit ini masuk yang dikurbankan atau bisa ndak kulit itu digunakan untuk operasional pelaksanaan kurbannya itu, Ustaz? Iya. Jadi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ya, yang mana diserahkan kepada panitia begitu ya. Jadi kebanyakan yang berlaku di masyarakat itu, yang sudah berjalan di masyarakat, seakan-akan kulit itu sudah diserahkan kepada panitia gitu. Iya, karena memang tidak dibagi-bagi. Padahal hukumnya itu tidak boleh memberikan kepada panitia, tidak boleh, kecuali panitianya ada yang miskin gitu ya. Jadi tidak boleh menjual, kemudian tidak boleh menjual kulit, kepalanya, kadang begitu kan diserahkan kepada, lalu dijual. Itu tidak boleh. Dijual. Tidak boleh. Biaya misalnya untuk bersihkan kotorannya itu kan kita harus bayar orang. Ya bahkan dari uang kulit itu. Biaya penjagaan. Iya. Jadi kadang dibuat kulit itu diberikan kepada tukang jaganya, padahal sudah jelas di sana hukumnya ada tidak boleh. Jadi dijelaskan wala yajuzu ja'lu ujratan lil jazzar gitu ya. Jadi tidak boleh menjadikan sesuatu baik itu kulit itu diberikan kepada tukang sembelihnya sebagai upah itu tidak boleh. Gimana cara menanggulanginya atau caranya, solusinya gimana? Maka cari yang berhak siapa? Fakir miskin kasih kepada ini, saya kasih kulit, umpamanya nanti mau dikasihkan kepada panitia terserah, sudah bebas, karena kalau fakir miskin itu kan bebas, mau dijual, mau dia berikan lagi. Oh bisa ya, bisa kulitnya itu dibagikan pada satu orang, nanti umpamanya diberikan kepada masjid, itu boleh. Tapi kalau langsung waktu penyembelihan langsung ini sudah taruh di masjid, ini tidak boleh. Seperti itu. Jadi akadnya diberikan pada orang yang berhak dulu, baru kemudian orang itu misalnya mau memberikan ke masjid atau memberikan pada siapa? Atau panitianya kan ada yang ada yang berhak lah begitu. Berikan kepada satu orang itu, baru bisa gitu. Kalau langsung diberikan tidak bisa. Nah, gimana nanti umpamanya di masyarakat itu
Yang benar itu, yang kurban mudhohi gitu ya, bukan hanya ngasih kambing saja, tapi dengan uangnya, prosesnya itu, operasionalnya Prosesnya itu kasih juga juga, kasih ya. apa uang 200. Iya. Umpamanya ada yang kurban 5, kalau 200 kan sudah 1 juta, kan sudah cukup untuk, sehingga panitia tidak sibuk ngambil yang kas masjid, nggak ngambil yang dari beli itu kulit jual itu, hasil jual itu. Kalau yang ini, kalau yang kita alami di desa itu, masyarakat itu walaupun tidak memberikan uang, kadang-kadang itu kata orang Madura itu beda santingan lah itu ya. Iya, Ada beras di nanggung, situ. iya, nanggung Ada itu. konsumsinya juga. Mungkin itu maksudnya sebagai biaya itu gitu ya. Itu diberupakan itu ya. Ya ternyata orang-orang dulu itu memang pemikirannya ada filosofinya semua yang dilakukan itu. Jadi makin benar tidak ngasih uang, tapi sandingan itu kadang pisang sampai dikejon gitu ya. Iya, biar tidak minyak. biar tidak memberatkan ya. Iya. Sampai kelapa juga itu biasanya di rumah seperti itu. Cuman pemahamannya masyarakat itu kan begini, kalau kurban itu kan yang sunnahnya itu diberikan mentahnya, itu bukan masaknya ya. Oh, tidak Iya, dimasak kalau ya. akikah itu kan masaknya, itu sunnahnya itu ya. Yang akikah itu diberikan sunnahnya diberikan berupa hewan apa berupa makanan Makanan. ya, dagingnya sudah Nah, dimasak, sudah dimasak. sedangkan kurban diberikan Mentahnya. daging mentahnya, jadi bisa ngolah Iya. sendiri. Kalau misalnya balik lagi ini ya, baru ingat juga ini saya, kalau misalnya hewannya sakit bisa itu ya. Iya, untuk hewan sakit itu masuk dari tadi syarat hewan kurban ya sebenarnya. Jadi bahwa Kanjeng Nabi pernah menyabdakan bahwa ada 4 hewan yang dilarang, artinya tidak memenuhi untuk kurban. Di antaranya yang pertama adalah hewan yang buta, yang jelas kebutaannya. Kemudian yang kedua adalah hewan yang sakit, sakit jelas sakitnya itu. Kemudian hewan yang pincang, yang juga nampak pincangnya. Kemudian yang terakhir adalah hewan yang kurus. Kenapa ini dilarang 4 jenis macam hewan ini? Ini rahasianya adalah terletak pada kuantitas dari daging kurban itu. Ketika 4 ini terjadi, maka kuantitasnya berkurang, maka juga kurang untuk dibagikan. Beda halnya kalau cacat ataupun sakit itu tidak mengurangi kualitas dan kuantitas daging, gitu ya. Seperti misalkan karena dikebiri itu ya, dikebiri, hewan yang dikebiri itu tetap boleh, atau memang tanduknya misalnya tanduknya memang asal sudah patah ya, asalnya patah, maka ini tidak mengurangi keabsahan dari kurban itu. Jadi sakit yang dimaksud di sini sakit yang mengurangi kualitas dan kuantitas daging. Ya. Baik, ini yang terakhir nih. Oh, sebelum terakhir ini kesunahan kurban itu apa saja, Gus? Oh, iya. Bisa dijelaskan mungkin. Iya. Jadi biar siap-siap ini mumpung belum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Iya. Siap-siap ada waktu 10 hari untuk mempersiapkan ini. Iya. Tadi sudah lengkap dijelaskan masalah kriteria hewan kurban, Iya. waktunya berkorban dan seterusnya. Sekarang kesunahan itu untuk melengkapi agar ibadah kurban itu menjadi lebih sempurna. Iya. Nah, di antara kesunahan menyembelih hewan kurban itu, di antaranya adalah yang pertama membaca bismillah. Bisa bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa, ini sunnah. Seandainya tidak baca itu, asal yang menyembelih itu seorang yang muslim, ya tetap sah. Kadang-kadang ini juga dipermasalahkan. Ya, soalnya. maksudnya sunnah, maksudnya bismillah itu sebelum menyembelih. Iya, ya. Nah, Atau kemudian saat mau berangkat bawa hewan kurbannya ke masjid itu biasanya. di keterangan yang lain ada yang berpendapat sebelum baca bismillah itu baca takbir dulu. Nah, jadi takbir ini bisa sebelum basmalah atau setelah basmalah. Kemudian baca sholawat, kemudian juga menghadap kiblat. Setelah itu, setelah penyembelihan selesai, berdoa, Allahumma hadhi minka wa ilaika. Ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu. Artinya memang dipersembahkan semata-mata karena Allah. Karena sebagian orang kan ada yang nyembelih hewan itu dipersembahkan untuk jin misalnya, untuk sesajen. Oh iya, Itu kan akan menjadi berbeda. Pengalaman, penanganan. Iya. Kadang juga misalnya dibuang di satu tempat, Ya, ya tempatnya betul. ini tidak Tolak angker bala. atau apa gitu.
Tapi niatnya nyembelihnya bukan karena Allah, tapi untuk selain Allah. Nah, ini yang jadi bermasalah. Makanya ada doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Begitu. Baik, ini yang terakhir ini kayaknya. Terakhir ini kita ingin tahu bareng-bareng ini. Siapa saja sih sebenarnya yang berhak itu? Kira-kira orang non-muslim bisa ndak ya terima hewan kurban itu? Karena memang masyarakat kita itu masyarakat yang majemuk. Tidak semua tetangga kita itu muslim, tidak semua teman kita itu muslim. Nah, bisa ndak sih sebenarnya, kan jangan-jangan mengurangi kuantitas. Biasanya jadi 50 bungkus bisa untuk saudara-saudara yang muslim, karena di bagian pada non-muslim jadi berkurang gitu. Tapi sebenarnya boleh ndak ini, Ustaz? Terkait dengan distribusi daging kurban, ya kita tahu dalam fikih-fikih itu diatur bahwa kurban itu ketika berupa kurban yang sunnah, yang wajib dulu ya, kurban yang wajib seperti kurban yang dinadari misalkan, atau kurban untuk mayit yang berupa wasiat tadi, itu kan wajib gitu ya. Ketika itu wajib, maka harus ya menjadi keharusan seluruh daging kurban itu ditasarrufkan atau didistribusikan untuk kaum fakir miskin. Karena kurban wajib, kurban wajib. Beda halnya dengan kurban sunnah. Maka kurban sunnah ini di dalam fikih kita dibolehkan untuk membagi tiga. Dalam arti yang satu bagian untuk kelompok fakir miskin dari kalangan kaum muslimin, kemudian yang bagian kedua itu untuk hadiah meskipun itu orang kaya, tetangga-tetangga kita beri, itu sebagai bagian dari hadiah. Kemudian yang ketiga itu boleh dikonsumsi oleh orang atau keluarga yang berkorban sendiri, maksimal sepertiga itu. Lah terkait ketika ada tetangga misalkan yang non muslim ya di dekat kita, nah ini ulama memang berbeda pendapat di dalam menanggapi tetangga ya, tidak kita beri bagaimana gitu ya, sudah dekat dan tahu ketika penyembelihan diberi ya bagaimana juga gitu. Sebagian ulama ya seperti Imam Romli misalkan, ini berpendapat bahwa secara mutlak tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kurban ini ditujukan untuk kebahagiaan kaum muslimin ketika itu. Berbeda dengan Imam Nawawi misalkan. Imam Nawawi ini membolehkan untuk memberikan sedikit dari daging kurban itu, tetapi dalam wujud it'am istilahnya, jadi memberi makan. Jadi tidak masalah. Sudah dimasak misalnya. Tidak masalah. Tadi kan anjurannya bukan hanya anjurannya ya, kadang malah harus diberikan dalam keadaan mentah itu kurban kan. Tetapi boleh bagi penerima kurban ataupun panitia misalkan ya yang punya hak menerima itu memasak kemudian memberikan bagian yang sudah dimasak itu kepada tetangga-tetangga yang non muslim itu. Ini mungkin dalam kehidupan kita yang sekarang ini seperti saat ini di mana kita tidak bisa menghindari itu ya. Iya betul. Apalagi kita ini para penyuluh ini. Itu. Apalagi tetangga kita baik orangnya, non muslim baik dan ya memang bersaudara, kemudian kan saling menghargai. Iya di dalam fikih itu kan disyaratkan non muslim atau istilahnya itu kafir dhimmi. Ya insya Allah kalau di Indonesia ini ya dhimmi semua. Dalam arti yang di luar dhimmi, kafir harbi, termasuk mohon maaf ya untuk kalangan yang murtad, ini tidak berhak tetap tidak berhak untuk diberikan. Tapi sepanjang itu orang-orang kafir dhimmi seperti tetangga kita kebanyakan itu masih boleh menurut Imam Nawawi di sini. Kita ini kalau bicara tentang kurban rasanya tidak cukup waktu ini. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini sudah bisa mulai mencerahkan kita, karena banyak hal tadi yang awalnya saya tidak tahu kemudian menjadi tahu, dan banyak lagi yang tadinya masih remang-remang sekarang sudah mulai jelas. Tapi mudah-mudahan berikutnya di podcast berikutnya masih siap ya diundang ini ya. Siap. Baik, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini tentang hewan kurban. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain di podcast Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.